Bayangkan misalnya kita sedang naik motor. Tiba-tiba dari sebelah kanan ada motor kebut-kebutan, klakson tantin-tantin, nyalip kita hampir nabrak. Itu kan perasaan kita mesti jengkel banget kan. Nah karena jengkel dan emosi, motor kita pacu kencang, ngejar motor yang tadi nyalip kita. Nggak berapa jauh dari perempatan, tiba-tiba motor itu berhenti, kita ikut berhenti, banting kiri, kejar orangnya. Pas mau kita kejar ternyata tuh orang lari buru-buru ke toilet umum. Dilalah, ternyata kita tahu nih orang bukannya pengen nyalip kita, rupanya nih orang kebut-kebutan klakson-klakson kita karena dia kebelet mau pipis, mau ke toilet umum. Seketika kita tahu fakta bahwa ternyata ini orang bukan pengen nyalip kita, bukan pengen nantang kita, tiba-tiba emosi kita dari yang tadinya marah langsung sirna. Situasi ini ya, situasi dimana marah kita tiba-tiba hilang seketika karena fakta yang kita temukan, itu disebut dengan ungkapan mind over feelings. Mind over feelings itu sederhananya adalah sebenarnya setiap kondisi batin kita, emosi kita, sedih dan bahagianya kita itu dipengaruhi oleh cara pandang kita loh, dipengaruhi tentang bagaimana kita berpikir, tentang paradigma kita. Nah, berkaitan dengan cara pandang terhadap hidup ini, saya teringat dengan mantan manajer saya. Jadi waktu itu resesi migas terburuk sepanjang sejarah. Harga minyak jatuh dan imbasnya kemana-mana. Pokoknya kantor situasinya lagi gonjang-ganjing waktu itu. Nah, di tengah suasana gonjang-ganjing seperti itu, saya dan saya lupa satu orang teman entah siapa, waktu itu ngobrol-ngobrol sama beliau dan bertanya. Saya tanya, menurut kamu kapan sih ini akan berakhir? Situasi ini akan berakhir? Kapan sih harga minyak akan kembali normal? Supaya situasinya nggak gonjang-ganjing lagi. Lalu, jawaban yang saya dapatkan itu di luar ekspektasi saya. Saya kira dia akan membahas, analisa menurut analis 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi ternyata yang dia bilang, singkat sekali saya ingat sampai sekarang, dia bilang, we control what we can control, Dia bilang, don't bother about oil price. Kamu nggak usah sibuk pikirkan mengenai harga minyak, tetapi pikirkan apa yang masih ada dalam kendali kita. Nah, itu dia bilang gitu. Kita sering menjadi kisruh karena ternyata kita sibuk memikirkan apa yang bukan dalam tanda kutip tanggung jawab kita. Kita memikirkan sesuatu di luar diri kita, padahal sesuatu di luar diri kita itu banyak sekali variabel yang nggak bisa kita setir. Makanya suka menjadi kisruh atau kita suka menjadi gelisah. Itu kata manajer saya itu. Pada akhirnya saya baca-baca dan ketemu, ternyata cara pandang seperti itu ya. Cara pandang yang memisahkan, udah jangan pikirin hal-hal yang gak bisa kamu kontrol. Pikirkan aja hal-hal yang masuk dalam kendalimu. Yang lain dari itu gak usah dipikirin. Nah, itu ide seperti itu adalah ide yang sudah ada lama sekali. Disebut filosofi stoicism. Yang isinya bagus-bagus sebenarnya dan aplikatif. Nah, saya pengen mencuplik sedikit saja, lalu saya pengen membandingkan seperti apa sih padanannya kalau dalam pandangan spiritualitas Islam. Salah satu ide yang paling mendasar dalam filsafatnya Stoicism adalah dikotomi kendali, di mana kita ini sering menjadi susah sendiri karena kita kebanyakan ngatur hal-hal di luar kita. Contoh, kita mau pergi ke suatu tempat, tiba-tiba jalanan macet karena kecelakaan. Nah, kita menjadi kesel banget nih. Kita mengutuk-ngutuk kondisi jalanan kecelakaan. Padahal, kalau menurut pandangannya Stoicism, ada kecelakaan di jalan itu kan di luar kendali kita. Itu hal yang kamu nggak bisa atur. Percuma aja mengutuk-ngutuki keadaan, karena akan tetap ada hal-hal yang di luar kendalimu. Tetapi yang bisa kita atur adalah bagaimana kamu mempersepsikan keadaan itu, bagaimana kita menyikapinya gitu. Itu yang dikatakan dalam filsafat Stoicism. Kalau kita selalu menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang berada di luar diri kita, pada hal-hal eksternal, maka siap-siap aja untuk kecewa terus katanya. Itu menurut idenya Stoicism ya. Karena hal-hal eksternal itu kan memang tabiatnya berubah-ubah, impermanen, tidak permanen, dan
datang dan pergi silih berganti sesuka-sukanya gitu. Maka orang-orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal eksternal di luar dirinya, misalnya dia baru akan bahagia kalau orang-orang memuji keindahan hasil karyanya. Nah, kalau orang-orang seperti ini, dia akan bersiap-siap kecewa karena kebahagiaan dia disetir sama orang lain. Sebenarnya dia diperbudak sama hal-hal eksternal di luar dirinya. Makanya nggak usah terlalu memusingkan hal-hal eksternal yang ada di luar kita, karena nih hal-hal eksternal ini ada story-nya nih, nanti dia berjalan untuk sebuah tujuan-tujuan tertentu lah katanya. Nanti apapun yang terjadi itu nanti mesti ada koneksinya dengan sesuatu lah gitu. Intinya ide nggak usah dipusingin, yang kamu pusingin adalah hal yang kamu bisa kontrol aja supaya kamu nggak kisruh, supaya nggak rungsing. Nah, saya penasaran kan mencari seperti apa sih padanannya ide stoicism ini di dalam spiritualitas Islam. Nah, dia serupa tapi tak sama ya. Kalau misalnya dalam spiritualitas agama, ide misalnya kita jangan memusingkan hal-hal eksternal di luar diri kita. Misalnya pendapat orang ya. Pendapat orang misalnya yang menjatuhkan, yang menjudge, itu kita nggak usah terlalu ambil pusing. Kita cukup mengatur tentang bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Itu kalau dalam spiritualitas Islam, dia itu dimaknai begini. Setiap orang itu dia punya takdirnya sendiri-sendiri. Setiap orang ini berjalan mengikut takdir yang sudah ditetapkan untuk orang itu gitu. Nah, takdir yang terjadi itu tuh punya interkoneksi, hampir mirip dengan idenya stoicism itu tadi. Takdir ini punya koneksi-koneksi sendiri karena nanti nih orang nih melakukan apa, dia bertemu dengan siapa, terus pada akhirnya menikah dengan siapa terus. Nah, kalau dalam pandangan spiritualitas Islam, pengabaian dalam tanda kutip ya, pengabaian kita akan hal-hal eksternal itu terjadi karena kepahaman kita bahwa segalanya ini akan berjalan mengikut takdir. Nah, itu letak bedanya di situ. Kalau yang tadi kita nggak usah pusingin karena yang di luar kita itu nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau dalam spiritualitas Islam, dia cara memandangnya begini: apapun yang terjadi itu karena ada hikmah-hikmah takdir tertentu, yang mana setiap orang tuh dia punya peranannya masing-masing dalam hidup. Jadi kita dalam tanda kutip abaikan saja karena tiap orang ini akan menjalani lajur takdirnya sendiri. Kemudian mengenai interkoneksi, mengenai hubung kait antar satu kejadian dengan kejadian lainnya, itu kadang-kadang kita bisa mengerti dengan cepat atau kita mengertinya setelah lama panjang baru kebuka hikmahnya. Oh, ternyata gini toh gitu. Nah, itu semua adalah takdir yang pada gilirannya menceritakan tentang empunya takdir sang pencipta. Itu kalau idenya spiritualitas Islam di situ. Bedanya dengan idenya stoicism itu adalah tidak terlalu mementingkan siapa yang menyusun semua ini, siapa yang menyusun interkoneksi ini. Yang penting kita nggak pusing dengan hal-hal yang di luar kendali kita, itu dia begitu. Tapi kalau spiritualitas Islam, dia masuknya lewat pengenalan kita kepada sang empunya takdir. Jadi kebahagiaan didapatkan karena kenal kepada sang pemilik takdir. Ini bedanya seperti itulah, beda pendekatannya. Dua-duanya oke, pendekatan yang bagus ya. Nanti setiap orang menemukan pandangan yang pas lah untuk dia pakai. Setiap orang kan juga nanti akan menemukan takdirnya sendiri-sendiri.